somehow yang mestinya kita syuting itu capek. Tapi gue bisa ngobrol sama dia sebagai teman. Oke. Dan jadi anak-anak pas persiapan dan sebagainya gitu nyiapin set dan sebagainya jadi punya waktu gitu. Oke. Gue senangnya kalau sama Jorge kayak begitu. Gue tuh kan rock and roll berat ya. Yeah. Wah apapun gue Metallica lah apa segala macam. Okay. Tiba-tiba gue harus yang ya Vina cek harus begitu gitu. Yeah. Nah gue sukses untuk merubah cara gue berpikir menjadi cewek-cewek hijaber yang cantik dan fashionable dengan motor yang lucu gitu loh. Kalau mau jadi YouTuber for money di Indonesia saat ini, apalagi AdSense, sorry banget tapi AdSense is nonsense man buat gua. AdSense is nonsense because it doesn't make any sense. My YouTube channel CSR hidup gua aja itu loh. Oh, oke. Gitu. Itu yang gue pengen tanya sih. Kalau boleh gue bilang itu adalah masturbasi gua. Oke. Gitu. Oke. Masturbasi audiovisual gua adalah di sini. Action. Obrigado. Obrolan relax. Gado-gado. Saya Weda. Gue Weda. Barudak namanya Weda. Bener gak? Benar. Jumpa lagi di podcast Obrigado. Kali ini Obrigado kedatangan seorang tamu agung. Ya, dia adalah sutradara paling top di Indonesia. Sutradara iklan ya. Yang sekarang berubah wujud menjadi YouTuber. Ganesha Tamsil. Selamat datang. Tap top apa ya tap top Nah, selamat datang di Obrigado Mas Kang Ganes. Obrigado untuk Obrigado telah mengundang saya. Lu tahu kan artinya Obrigado? Tahu Apa? matur nuwun sanget atau hatur nuhun atau arigato gozaimasu. Ya, itu bahasa Porto karena gua dulu juga lama di tim-tim. Ya, Kirain di Brazil, di Portugis. itu Taunya masih dalam kota. itu kekerenan lah. Ya, Ya. Tim-tim juga keren. Oh, keren lah, keren. Tim-tim keren gila lu. Ya. Jadi sebenarnya Obrigado itu ngomonginnya macam-macam, Nes. Oke. Nggak cuma ngomongin macam-macam lah, ada foto, ada hobi, ada kemarin kita juga podcast CEO, Medco dan lain sebagainya lah. Sebentar lagi mungkin ada Sujiwo Tejo. Wih. Insya Allah kita panggil ke sini, tapi hostnya Arbain. Nah, kita Obrigado membahas macam-macam topik. Oke. Jadi kita biasa sebut Obrigado itu rumah buat semua, rumah bicara untuk semua lah ya. Selamat datang Nes di Terima kasih. Obrigado kita ya. Terima kasih sudah mengundang. Siap. It Nah, was an honor. ya, terima kasih udah mau datang. Buat barudak Obrigado, lu biasa ngomong barudak ya? Barudak, Rock and roll daddy. rock and roll. WhatsApp rock and roll. Nah, WhatsApp gitu rock tuh. and roll. WhatsApp rock and roll ya. Nah, buat yang belum tahu siapa Ganesha Tamsil, dia adalah salah satu sutradara TVC. TVC itu iklan televisi ya. Yang karyanya banyak ya. Kalau dulu mungkin sering lihat iklan-iklan apa Yamaha. Nah, ini yang buat ya. Ganes inilah yang buat. Nah, sekarang dia jadi YouTuber. YouTubernya juga nggak kacang-kacang ya. Bus. Banyak followernya. Tapi polong. Kacang kulit. Banyak followernya dan saya rasa udah jadi influencer ya di dunia MTV downhiller di Indonesia gitu ya. Semoga, Oke. semoga. Sebelum masuk, gue mau nanya, lu tuh sebenarnya lahir di mana sih? Gue tuh anak Bandung, men. Anak Bandung. Tahun? Boleh nggak? Enggak, rambut lu tuh, Sensitif? ya rambut lu putih kan? Oh iya, rambut putih. Udah nggak boleh ngomong sensitif ya. Iya. Harus Nggak, lo lahir tahun berapa deh? 74. Wih, tuan lu. Gue 79 bro. 69.
79 gua. 69. Lo lihat nih rambut gue. Ya, masih hitam dia putih. Beda lah ya. Kelihatan orang tua sorry ya. Lu pakai L'Oreal atau pakai apa itu? Nggak boleh sebut merek sini. Oh iya. Kecuali dia mau, cat rambutnya. kecuali dia mau endorse. Gua sengaja ngomong L'Oreal, ayo dong. Lu dulu kuliah di ITB kan ya? Gua kuliah kebetulan di ITB, di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, disingkatnya FSRD ITB. Tahun kapan? 93. Lu kenapa sih? Karena gue lulusnya tahun 2000, men. Mahasiswa abadi. Iya, Nggak, gini loh. mulainya kapan lu? Gue masuk 93, 93. lulusnya 2000. 93. Ini contoh anak ITB yang bersyukur. Enggak, bukannya udah harusnya lu di DO ya? Nah iya, itu artinya anak ITB yang bersyukur. Lu masuk susah, jangan cepet-cepet pengen keluar, gitu aja kan. Iya dong. Gitu. Ada anak UI no. Iya. Anak UI mah gak ada yang bersyukur. 4 tahun. Kalau bisa cum laude. Gak berterima kasih banget dikasih kesempatan masuk gitu. Jadi lu tuh desain. Desain. Jurusan gue specifically desain produk. Oke. Gitu. Terus lu bisa jadi saudara gimana caranya? Ceritain dong coba. Jadi gue awalnya gue masuk desain produk karena gue berpikir gue nggak cuma punya mindset 2 dimensi. Desain produk itu mindsetnya 3 dimensi. Tapi ternyata ketika gue lulus gue ngerasa kayaknya 3 dimensi pun masih kurang. So gue harus menciptakan 1 dimensi tambahan. Apakah itu audio, apakah itu rasa. Dan akhirnya gue nemuin yang bisa membuat customer gue atau pengguna produk gue itu menjadi lebih punya pengalaman adalah dengan menampilkan rasa-rasa itu. Jadi nggak cuma nonton, tapi dia bisa dengar dan dia bisa punya rasa. Nah di situ gue ngerasa apa ya, udahlah gue main di audiovisual aja. Gitu. Kemudian lu terjunlah gue. Jadi apa dulu? Mulai pertamanya, ini hidup gue tuh malu-maluin banget loh sebenarnya. Gue mulai pertama gue sebagai artis sinetron, men. Gue gak nyangka loh. Jijai dia nggak pernah ngomong bro. Iya itu sebuah aib yang baru gue buka sekarang. Enggak, sinetron apa? Gue sinetron ada 2 dulu. Tuh 1 sinetron action. Mata Dewa judulnya. Widih. Sama Lamting. Dan Taekwondoin ya. Taekwondoin itu sabung gue dulu, itu guru gue dulu. Lamting. Sama Josh Rudy, men. Widih. Guinness, iklan Guinness kan Josh Rudy. Nah, 1 lagi drama gue main sama Teddy Syah, Paramita Rusady, sama banyak lah artis-artis. Sinetronnya Carmilla, cukup beken. Tapi gue cuma dapat 4 episode habis itu ditendang. Lu jadi apa waktu itu? Gue supporting talent jadi cowok yang ngeceng sama si Carmilla. Tapi Carmillanya diperkosa sama Teddy Syah. Terus lu ngebelain gitu ya? Nah itu gue rencananya mau ngebelain dan sebagainya, tapi somehow sama sutradara gue ditendang. Jadi di episode keberapa gue di terminate. Karena apa? Gitu. Karena apa? Nggak tahu ya. Gue bukan main di kalangan artis. Jadi gue lebih seneng ke behind the scene-nya. Jadi ketika artis-artis ngumpul di satu spot, gue malah ke anak-anak lighting. Ini gimana sih lighting gitu loh. Gue ke belakang kamera diusir-usir gitu sama orang kamera gitu, ngapain deket-deket sini. Karena gue ternyata di sinetron pun gue lebih seneng dengan di balik layarnya gitu loh. Di balik kameranya seperti apa. Pertanyaan gue. Akhirnya gue jadi nggak konsen gitu di acting gitu. Enggak. Ide lu untuk jadi artis pemain sinetron itu dari siapa? Ide gue. Lu kan tadi bilang lu pengen audiovisual, tiba-tiba kok kenapa jadi kalau sebenarnya gue di artis itu awalnya karena gue pengen punya gitar. Maksudnya? Gue pengen punya gitar, cari duit cepet dari mana? Gue jadi artis ah. Gitu. Dapat. Terus akhirnya lu beli gitar? Iya, beli gitar. Dari main di sinetron itu? Iya. Dapat gitar listrik, Epiphone. Nih, ntar sinetronnya cari. Pengen tahu gue kayak apa tampangnya. Lu berarti ikutan cover boy juga nggak? Iya. Yes, harus saya akui
Lu ikutan cover gue boy? ikutan cover boy mode. Sepede itu lo. Sepede itu. Dan itu jadi bahan gua di ospek gila-gilaan. FSRD itu ospeknya mental, bukan fisik ya. Mental tuh parah banget di ospeknya. Dan ketika gua ospek masuk seni rupa itu, ada yang datang ke barisan, ngangkat majalah mode sambil teriak. Siapa yang mukanya ada di majalah ini? Maju ke depan. Maju ke depan, suruh pose, yang lainnya push up. Dari situ gue ngerasa, aduh, nggak deh hidup gue nggak di cover boy deh, gitu. Jadi lu mantan. Ya, gue mantan cover boy, gue pernah main sinetron, Wih, luar biasa. gue pernah jalan di catwalk. Wih, ngeri bro. Yoi, semua demi apakah itu alat musik, apakah itu upgrade komputer, demi itu sih. Baru rock and roll. Mantan model Yoi, bro. mantan model. Jadi lu merasa bahwa diri lu itu ganteng dong? Gue nggak ngerasa gue emang ganteng, men. Dan lu juga begitu kan? Lu tahu itu. Gua nggak pernah ikut cover boy. Kepikiran aja nggak. Kagak, karena lu tuh ngerasa terlalu mulia untuk ikutan itu. Kalau gue mumpung ganteng ya, gue harus dibayar atas kegantengan gue sehingga gue bisa beli gitar, gue bisa beli keyboard gitu. Gue kenal dia udah bertahun-tahun baru tahu gue dia cover boy. Wow, luar biasa. Oke. Ini podcast di mana saya menghancurkan diri sendiri. Oke, nggak ada masalah, gas. Gue benci banget sama cover boy. Apa sih? Lu kurang eksistensi. Dan gue memang seangkatan sama Teddy Syah. Oke. Tapi Teddy Syah jadi, lu nggak jadi? Iya. Kenapa? Ya karena gue ikut cover boy ya supaya bisa beli gitar atau bisa kayak gitu-gitu. Kalau dia memang karir gitu. Lihat, oke, ya. Ya, baru udah obrigado. Ya. Masa? Aduh, Gitu. salah ngundang gua. Harusnya gua judulnya tuh bukan sutradara nih, mantan cover boy yang kemudian jadi saudara dan endingnya jadi YouTuber. Yoi. Ya nggak? Oke. Luar biasa ya. Yoi. Sobat Obrigado dan Barudak Rock and Roll. Oke. Lu mulainya jadi sutradara iklan tuh gimana ceritanya? Mulainya sebenarnya panjang. Justru dari si sinetron itu akhirnya gue masuk ke sebuah PH sinetron. Oke. Ayo kita bikin sinetron bareng-bareng. Oke. Bikin sinetron bareng-bareng yang mendidik, yang beda. Oke, yang mendidik. Yang bukan sinetron perusak. Jadi kita dulu bikin nama sinetronnya Strawberry. Enggak. Sinetron perusak tuh maksud lu gimana? Emang ada sinetron yang rusak? Semua sinetron rusak. Rusak apanya? Merusak mental. Lu bisa bayangin gak sih anak kecil mesti nonton seorang ibu-ibu yang bikin pasang muka yang terus ada suara di belakangnya gitu. Kalau saja dia tahu apa yang telah aku perbuat. Damn man, itu ngerusak. Wah, itu ngerusak gila, men. Iya, emang sih gue lihat Lu banyak. maksudnya Ultraman aja nggak begitu gitu bikin nggak ada Ultraman bengong pakai helm terus kalau saja dia nggak gitu kan. Itu Nobita dong. Ini ibu-ibu gitu. Gitu. Itu tetangga baru beli mobil. Iya kan? Tapi dia nggak ngomong, ada suaranya di belakang. Atau kadang-kadang dia ngomong loh. Iya. Misalnya dia lagi ngaduk kopi. Coba kalau suamiku membelikan ini untukku, ada gitu kan? Lu pernah melakukan itu kan? Enggak kan? Nggak pernah Buat sih. gua itu merusak. Oke. Nah, gua Setuju tuh. gue mau mencoba untuk memperbaiki itu lewat sinetron Strawberry dulu yang main Rahel Mariam. Oh, lu main juga? Enggak, gua editor. Oke. Tapi Jadi kita tim dari Bandung tuh ngumpul semua. Ya kita bikin sinetron, ada sutradara, ada apa. Gue jadi editor. Oke. Di sinetron di istilahnya editor is the second director. Oke. Karena dia yang menyusun keseluruhan cerita meskipun berdasarkan skrip, tapi dia punya keputusan untuk enggak, ini saya mainkan ini dulu yang kesini, ini dulu yang kesini. Oke. Jadi screenplaying namanya. Oke, ya. Nah, proses lu jadi cover boy, ya. Nah, balik lagi. Cover boy ke ya. Nggak nyangka kan lu? Nggak nyangka kan? Nyangka lah, ganteng. Dan harus dikomersilkan. Nih, baru dak lihat nih kelakuan. Harus rock and roll. Proses lu dari pemain
teman-teman nih, cover boy, Ya. pemain sinetron, Ya. terus jadi script writer, editor, Hmm. itu lu belajar dari mana? Bener-bener sendiri. Emang gue keluar dari lulus, yuk Bedol Desa, anak-anak SR kita bikin sinetron Oke. di sebuah PH, kita ngajuin ke mereka, kita mau bikin sinetron. Itu PH Infotainment, Oke. Indigo Kreatif. Itu isinya adalah silet, hotshot dulu tuh itu. Oh, oke. Terus kita nawarin bikin departemen sendiri khusus untuk sinetron. Iya. Nah, gue menempatkan diri sebagai editor di situ. Hmm. Editor. Jadi tau lah kesulitan syuting kayak gimana dan sebagainya ya. Nah, di situ gue menarik nih kalau gue menjadi seorang director, menjadi seorang sutradara. Oke, tadi film lu tuh Strawberry. Lu kan udah jadi editor tuh ya. Ya. Nah, lu mulai jadi serius ya, terjun di menjadi pro ya, profesional. Lu memutuskan untuk tetap menjadi editor atau apalah sutradara itu sejak kapan? Waktu gue loncat dulu, dari situ gue loncat dulu ke iklan. Gue Oke. pindah ke advertising agency. Oke. Di situ gue menjadi art director dan niti karir dari junior art, senior art, sampai ke group head, sampai akhirnya ke creative director. Oke. Di dunia iklan komersial. Oke. Ya, banyak waktu itu ada Bank Mandiri, ada Samsung, macam-macam. Dari situ gue mental lagi ke komunikasi politik. Oke. Gue pindah ke agensi politik. Di situ gue mencoba ngedandanin tokoh-tokoh politik untuk bisa jadi ganteng sehingga punya elektabilitas. Oke, itu tahun kapan? 2007. Oke. Gitu. Dari situ kapok. Itu pertama lu terjun di Di situ gue nggak cuma sekedar jadi ahli komunikasinya, kreatifnya, tapi juga ikutan menyutradarai. Oke. Karena dulu basisnya adalah buat cut budget, daripada kita hire sutradara, mendingan kita ngedirect sendiri deh. Oke. Gitu. Akhirnya disitulah Jadi itu milestone lu. milestone gue. Kemudian lu memutuskan menjadi Dari situ ketika gue kapok di politik, kapoknya perlu diceritain nggak di sini? Perlu diceritain? Perlu lah, wajib. Ketika gue harus mengusung calon yang gue tahu dulu waktu reformasi nembakin teman-teman gue, Oke. dan gue harus membuat dia terlihat ganteng dan untuk dipilih. Oh, sakit hati dong. Ya fuck banget Oh, lah ini itu rasanya. harusnya Itu gue beda ya. tidur, itu gue gaji gede banget. Tapi tiap kali gue tidur gue air mata keluar. Itu bini gue yang cerita. Oke. Gue emang nggak ketahan lah. Dan itu turmoil pas nyokap gue meninggal, pas anak gue meninggal di kondisi kritis pula, di cuma 1,7 kilo lahirnya. Oke. Jadi kayak nggak direstuin gini gitu kan. Gue kerja di sini gitu. Dan gue inget banget kalau gue terusin ini kerjaan, nyokap gue meninggal, dia nangis di kuburan karena nyokap gue merah putih gitu. Oke. Dan apa yang gue lakukan sama sekali tidak merah putih menurut gue. Oke. Ya. Merah putih maksudnya gimana nih? Ya gue tau lah si calon yang gue ajuin itu adalah misalnya nih ada calon yang gue tahu dia korup. Tapi gue harus naikin dia supaya dia kepilih. Ya, supaya tidak terlihat korup gitu ya. Ya, jadi ganteng, jadi keren. Jadi keren ya. Jadi dewa lah ya. Ya gue jahat sama merah putih kan. Ya, oke. Sederhana itu. Siap. Gue jahat sama merah putih, gue nggak kuat. Tapi agensi politik ya memang seperti itu gitu. Nah, gue nggak ngerasa gue harus ada di situ. Oke. So akhirnya gue punya pemikiran, gue pindah lagi aja ke dunia komersial. Oke. Gue ke produk. Kalau misalnya se-Indonesia ambillah mie instan, beli tipe elektronik ini, nggak akan rubuh ini negara. Oke. Tapi kalau sekalinya gue ngiklanin pemimpin yang salah, Oke. ya rubuh lah itu negara. Oke. Gitu. Jadi ya udahlah, gue cari yang less sinful, gue pindah ke produk. Oke. Dan udah langsung jadi sutradara aja. Oke. Gitu. Kapan pertama kali jadi sutradara? Kalau pertama kali jadi sutradara banget 2007 ya. 2007. Ya di politik itu. Itu pertama kali jadi sutradara banget. Tapi ketika masuk ke mulai beneran ke produk, ke komersial itu 2008, 2009. Lalu 2009 kan
gua mendirikan sebuah production house. Oke. Nah, di situ udah full kesana full. Itu produk apa yang dulu lo iklankan? Eh, Nggak apa-apa sebutin aja. transisi sebelum akhirnya gue masuk ke itu, gue bikin satu iklan dulu, Nah, iklan politik, oke. hanya buat bridging, hanya buat nambahin modal supaya gue bisa ngejadi ini PH punya modal gitu, Oke. nambahin di situ. Akhirnya jadi satu, baru gue bikin iklan, dapat klien yaitu Yamaha Oke. motor. Dari situ udah deh bikin filler kecil, tau nggak lo? Jadi yang belum menjadi iklan utama, tapi misalnya lagi ada Hari Kartini, nah Oh, oke. Yamaha mengucapkan kayak gitu. Dari Iya, situ iya. dulu tuh, dari kecil-kecil gitu dulu. Terus Oke. mulai bikin adegan. Oke. Hari Kartini adegannya apa? Oke. Lama-lama naik sampai akhirnya ya bikin iklan Yamaha, real flagshipnya dan sebagainya. Ada Rossi Ada Rossi. sama Jorge Lorenzo. Yes, salah satunya itu. Siapa lagi? Rossi, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, ada Maverick Viñales, 3 superstar itu sih, sama siapa dulu satu lagi yang Ben Spies. Ben Spies ya? Ben Spies. Heeh, Oke. itu. Lu punya cerita unik soal Rossi? Gini kan banyak orang pengen ketemu Rossi lah. Banyak orang pengen ketemu Lorenzo gitu ya. Maverick Viñales. Lu punya cerita unik atau enggak? Ada satu, sebenarnya di Jorge itu orang yang dia tahu dia star, ya. Sama lu lah ya. Lu kan. Oh iya, dan dia tahu kalau dia ganteng, Iya sama sama lu. Lu kan sama kita lah, Wet ya. enggak sama. Enggak sama, enggak sama. Sama kok, sama. Gua enggak ikut cover boy. Kalau gua memanfaatkan ganteng buat duit, kalau lu mau memanfaatkan ganteng buat cewek. Cut. Enggak usah dimasukin. Oke, lu memanfaatkan ganteng buat cewek atau cowok? Cut. Enggak usah dimasukin. Jadi si Jorge ini dia ganteng dan dia narsis, dia ada narsisnya gitu. Somehow yang mestinya kita syuting itu capek, tapi gue bisa ngobrol sama dia sebagai teman. Oke. Dan jadi anak-anak pas persiapan dan sebagainya gitu, nyiapin set dan sebagainya, jadi punya waktu gitu. Oke. Gue senangnya kalau sama Jorge kayak begitu. Karena waktunya bisa Iya, dibuat bercandaan. dibuat bercandaan dan moodnya tetap bisa kejaga itu. Jorge amat sangat anak kecil lah ya, anak-anak gampang dihibur gitu. Ya. Kalau Rossi, dia tahu dia superstar, and I don't care. Jadi gue tetap menjadi diri gue dan kalian semua adalah below gue gitu. Gue ngerasa ada gitunya gitu. Jadi dengan kata lain lu mau bilang bahwa Rossi lebih sombong mungkin. Bukan lebih sombong ya, lebih saya tahu saya siapa gitu. Oke. Jadi saya nggak perlu dipuja gitu. Pokoknya gue jalan, kasih gue jalan. Karena lu tahu gue siapa dan gue tahu gue siapa. Tapi ketika gue treat dia sebagai orang urus, lu ada di set gue. Oke. Itu langsung berubah. Jadi gue tidak meladeni dia, Oke. tapi kita jadi kerjasama. Oke. Karena gue menempatkan diri, gue sejajar sama lu ada di set gue. Oke, lu superstar boleh, tapi tetap ini tempat gua. tempat gue. Gua sutradara lu. Yes. Gitu ya. Dan itu akhirnya membuat kita kerja jadi profesional. Timing kita syuting cuma 90 menit ya kalau nggak salah. 90 menit untuk syuting, dan dia sangat speed yang orang lain mungkin ngomong bahasa Indonesia itu butuh 3-4 kali, di dia cukup 2 kali dan 2 kali dan langsung cuma berapa kali take, it's a wrap. Oke. Dan buat gua itu keren banget. Di situ gua langsung Rossi. Buat gua ini orang ya gua nggak sejajar gitu, karena emang sekeren itu. Oke. Very professional. Very professional. Gitu. Beda sama Lorenzo. Lorenzo very friendly itu orangnya. Oke. Berkali-kali di ini, tapi karena dia friendly jadinya kita nyaman. Oke. Gitu. Terus nih ngomongin yang lain selain pokoknya lu udah barudak cover boy rock and roll ya. Nih milestone lo itu ya, milestone Gua
untuk di mana di dunia penyutradaraan? Iya, Iya si Valentino Rossi. itu yang paling berkesan menurut lo. Iya, Oke. buat gue itu. Oke. Terus lu kan lu sudah ada iklan nih. Lu punya acuan nggak? Punya apa ya? Favorit lu iklan-iklan seperti apa? Di panutan lah di dunia Oke. sinematografi iklan gitu Iya. ya. Ada nggak? Sebenarnya yang pertama ngajarin gua dan yang orang yang juga merubah apa ya, bukan paradigma, merubah style gambar gitu ya di dalam dunia iklan, yaitu Ipang Wahid. Oke. Gua belajar dari dia. Dari Ipang Wahid. Heeh. Dari situ gua pengen tahu cara dia berpikir seperti apa. Lalu gua adopsi ke diri gua, bisa apa enggak. Ipang Wahid itu sutradara juga ya? Sutradara, dia justru sutradara beken lokal termahal dulu. Oke. Gue belajar cara dia berpikir kayak gimana. Oh begini, gini. Gue coba terapin di gue. Dan somehow it works. Oke. Nah dari situ gue ngembangin lagi. Oke. Ada 2 director yang sangat pengaruh di Dalam hidup gue. karya lo. Oke. Satu adalah Michel Gondry. Oke. Dia dulu video klip kebanyakan nih Michel Gondry ini justru. Bukan iklan. Ada beberapa iklan tapi dia banyaknya video klip. Dia bikin Kylie Minogue lah. Dia bikin Chemical Brothers kalau nggak salah dia bikin. Sama satu lagi adalah Mark Toya. Oke. Baru meninggal almarhum. Lu kalau nggak salah pernah bikin video klipnya Slang ya? Gue pernah bikin video klip slang dulu. Iya. Itu keren tuh. Itu juga terinspire banget dari si Michel Gondry. Kita bikin waktu itu one take kan, yang kita bikin intronya one take shot. Dari mulai bikin drama, ngobrol terus, nggak ada cut, sampai akhirnya ketemu kakak, sampai akhirnya ke panggung. Itu kamera nggak stop ya? Kamera nggak stop. One take. Ya, one take shot namanya. One take shot namanya. Oke. One take shot. Yes, itu eksperimen lah. Gue pengen kayak Michel Gondry waktu itu. Tapi keren jadinya itu gue lihat. Lumayan lah. Gue merasa yang penting gini. Yang penting parameter gue Bim sama kakak happy nggak? Oke. Ketika Bim kakak happy, oke. Abdi kan kritis ya. Abdi happy, oke, I'm fine gitu loh. Oh, oke. Itu iklan apa itu video klip yang pernah lo buat. Yes. Parameter gue kalau bikin iklan adalah seperti itu. Kalau penggunanya udah seneng, ya udah. Oke. Done. My work is done gitu ya. Oke. Kalau bikin iklan, gue nggak pengen klien gue puas. Oh. Kalau bikin iklan, gue pengen, misalnya nih motor, tuh orang jadi merhatiin motor yang gue tayangin. Oke. Penonton merhatiin, berhenti. Enggak. Iklan adalah jeda di mana orang berhenti nonton dan pipis ke kamar mandi. Jadi gue pengen ada iklan gue yang ketika dia mau berdiri pipis, dia berhenti dan nonton. Gue pengen itu. Mau klien bilang gue nggak puas atau klien bilang gue sangat puas, itu bukan parameter. Parameter gue adalah ketika penontonnya nggak jadi kencing. Nggak jadi kencing. Pernah lo melakukannya? Pernah terjadi. Iklan yang mana? Lupa. Soalnya terjadi beberapa kali. Oke, gitu. berarti lu udah lu berhasil melakukannya Ya. ya. Oke. Terus yang gue pengen tahu, lu proses kreatif nih. Ya. Lu mau bikin iklan, misalnya iklan inilah motor nih. Ya. Itu inspirasi konsep itu prosesnya gimana sih sebenarnya? Proses dari lu punya ide, terus ada klien datang, apa lo ngajuin atau klien yang mau atau gimana? Terbalik. Biasanya klien yang kami punya produk. Seperti ini produknya. Kami berharapnya untuk bisa dipakai oleh market yang seperti ini. Oke. Dan produk ini dijual kira-kira dengan harga segini. Oke. Nah, di situ gue jadi harus udah tahu ini ada produk. Oke, berarti visualnya kayak gimana? Produknya, angle-nya terhadap produk itu yang paling cakep kayak gimana, lighting-nya kayak gimana, gue udah ada ya. Udah harus jadi template. Yang kedua, marketnya adalah ini. Ketika marketnya ini, gue harus menempatkan diri gue sebagai market itu. Misalnya marketnya untuk ibu-ibu berjilbab, ya gue harus tahu cara ibu-ibu berjilbab itu cara berpikirnya seperti apa, tuh gue harus tahu gitu loh. Right. Lalu taruhnya harganya segini. Oh, berarti gue harus tahu style iklan gue yang bisa dicerna untuk orang yang punya kemampuan di harga segitu.
dah tuh gue udah ngerti kepribadian si marketnya, gue udah ngerti produknya mau di shoot dari angle mana, dan gue tahu style iklannya akan Seperti apa? karena budgetnya. Apa Karena harga jual jualnya. produknya. Oke. Jadi makanya di situ bisa terjadi apakah motor ini pakai dangdut Oke. atau motor ini pakai musik rock atau motor ini pakai jazz. Oke. Itu stylenya kira-kira bisa ke situ. Yang paling sering lo buat tuh pakai musik apa? Ya, bener-bener beragam. Yang dangdut ada. Dangdut ada. Itu kisarannya berapa juta tuh harga produknya? Harga produk 10 jutaan. Itu lo pakai Dangdut. dangdut. Heeh. Oke. Terus ada ya, motor-motor yang wah ini cowok banget nih. Ya gue pakai rock atau pakai EDM. Nah, itu. Yang motor ibu-ibu, ya musiknya juga harus yang ramah di telinga ibu-ibu. Motor cewek pun begitu. Pertanyaan gua. Hmm. Berarti kalau lo ngomong begitu, jadi orang yang lu mau ngomong apa? Mau ngomong bahwa yang hobinya nonton dangdut itu hanya bisa afford motor dengan harga 10 juta ke bawah atau gimana? Enggak. Gue bilang yang suka dangdut adalah majority yang suka dangdut. Itu adalah orang-orang, dangdut itu kan musik yang merakyat sekali, yang bukan merakyat, nggak cuma merakyat, bahwa saya sama kamu. Rasa proletarismenya itu tinggi sekali. Saya sama kamu gitu loh. Dan kita tuh sama-sama di sini gitu. Nggak ada orang kaya yang saya sama kamu, nggak ada. Orang kaya tuh gue mau beda sama lu. Orang kaya pasti akan begitu gitu. Meskipun orang kaya suka dangdut, dia bisa ngomong sama yang jauh di bawah. Saya nggak suka dangdut. Ya gitu. Jadi dangdut adalah parameter untuk kita sama-sama rakyat. Ya. Itu loh. Dan rata-rata rakyat kemampuannya sampai segitu misalnya. Itu rata-rata begitu. Iya, gue agak kenapa gue tanya karena sebenarnya gini sih. Bukan merendahkan dangdut loh. Iya. Gitu. Paham. Ini kan sama kayak ini Iwan Fals, lagu kerakyatan. Ini slang, lagu kerakyatan. Gitu. Iya, karena kan banyak orang dengerin dangdut sebenarnya tangannya pengen goyak tapi karena gengsi nggak jadi goyak gitu loh. Kalau mungkin kalau kita nggak apa-apa, kalau mau goyang nggak apa-apa. Kalau nggak ada musiknya. Siapa tahu ada theater of mind. Gue pernah bikin TikTok mau dangdut ya. Iya, gue dulu zaman kuliah kan susah nggak punya duit mau nonton dangdut sampai naik pohon ya. Ya artinya semua genre musik gue suka gitu ya. Dan menurut lu itu bukan berarti adalah simbol bahwa dangdut itu semen buat gue. Dangdut itu semen antar insan di masyarakat. Gitu. Jadi rata-ratanya di mana ini motor juga bentuk motor di rata-rata gitu loh. Lu punya iklan yang sama ini yang lo buat tuh yang paling lo banggakan itu nggak? Kan banyak ya iklan lu kalau gue lihat tuh ya di YouTube ya. Di Yamaha kalau nggak salah banyak tuh. Dan rata-rata ya bagus-bagus ya. Tapi yang lu paling favorit tuh apa? Justru gue yang paling gue favorit adalah iklan motor cewek Mio Vino. Kenapa? Yang gue nutup jalan Pasopati Bandung itu. Lu pernah nutup jalan Pasopati Bandung? Jalan Pasopati Bandung kita tutup sebentar untuk syuting iklan itu. Berapa menit? 3 jam kalau nggak salah. Wih, itu mah bukan sebentar itu mah. Tapi sistem buka tutup ya. Ketika kita udah selesai lewat, buka dulu biar lalu lintas lewat. Habis itu tutup lagi, kita main. Sampai dimarahin sama polisi kan. Karena pas lagi titik itu pas lagi ada demo buruh di depan gedung sate. Sementara kita muter di situ gitu. Chaos lah. Tapi lu bayar kan itu? Bayar lah. Bayarnya ke siapa? Bayarnya waktu itu siapa? Gue lupa, orang lokasi ngurusin pokoknya. Pokoknya bayarnya gitu. Sama polisi atau apa kan ini nutup jalan loh. Iya, kalau nggak salah polisi. Secara undang-undang itu dilarang ya. Emang dilarang. Tapi kan gue atas nama produk, jadi gue nggak. Gitu. Terus itu gokil tuh. Itu yang jadi lu nggak punya yang itu menurut lu adalah iklan yang paling lu. Karena gini, karena di situ gue berhasil untuk berpikir bahwa
saya bisa berpikir sangat feminin. Oke. Karena Vino itu. Gue tuh kan rock and roll berat ya. Ya. Wah apapun gue Metallica lah apa segala macam. Oke. Tiba-tiba gue harus yang ya Vina cek harus begitu gitu. Ya. Nah gue sukses untuk merubah cara gue berpikir menjadi cewek-cewek hijaber yang cantik dan fashionable dengan motor yang lucu gitu loh. Ya. Gue mencoba bertransformasi menjadi cewek itu gitu. Oke. Itu buat gue sebuah kesuksesan tersendiri sih. Oke. Terus seorang cover boy bisa kayak gini. Harusnya lu menang loh. Cover boy. Mestinya. Harusnya. Harus lu terusin. Enggak, tapi gue gak akan jadi sutradara kalau gue terusin jadi cover boy. Ya saudara dan cover boy lah. Gue jadi Cin, gue jadi gitu kalau gue terusin jadi cover boy. Bahaya Cin. Coba tadi lagi gimana? Cin, ya lu jadi latah ah. Enggak, dia apa? Latah. Pengalaman dia menjadi pesinetron cover boy masih ada sampai sekarang. Masih nyisa, berbakat. masih bakat. Siapa tahu ada yang lihat kan? Yo. Iya, lu jadi Si talent. Ganes. Terus ini kan lu saudara iklan. Terus kenapa lu sekarang jadi YouTuber? Nah itu. Jadi gue sebenarnya sangat personal ya. Oke. Boleh gue cerita ya? Boleh. Gue selama gue jadi sutradara iklan dan gue jadi direktur kreatif gitu di PH gue itu, pressure-nya kan gede banget. Oke. Meeting sama klien jam 2. Minta kerjaan selesai jam 8 malam. Oke. Pulang ke rumah jam 3 pagi. Oke. Berangkat lagi tidur, berangkat ke kantor jam 10. Oke. Gue nggak pernah ketemu istri, nggak pernah ketemu anak, ketemu cuma weekend, masih diganggu sama kerjaan, itu pressure tinggi dan itu merubah gue. Oke. Secara fisik hidup gue berantakan. Gue ngerokok Marlboro merah 3 bungkus sehari dulu. Oke. Ya. Ngopi, kopi tumpuk namanya. Kopi udah tubruk udah habis, tumpuk lagi, siram lagi, tumpuk lagi sampai 7 kali. Oh, nggak sehat lah ya. Wah berantakan, tidur gue nggak sehat, malam jadi siang, siang jadi malam. Oke. Emosi mulai keganggu. Oke. Di rumah tuh gue sangat tidak ramah Dengan dengan keluarga. oke. Gue adalah harimau yang jangan ditoel, gue akan meledak. Oke. Dan gue ngerasa itu sangat buruk. Oke. Sampai akhirnya pas gue ngecek jantung gue ada sedikit anomali yang gue lupa apa anomalinya ya. Tapi ada anomali sedikit yang mewajibkan gue untuk olahraga. Oke. Nah di situ gue mulai mau olahraga. Gue nggak suka lari. Gue kalau basket gue udah nggak kuat. Oke. Tenis gue mesti nyari lapangan, mesti nyari jadwal. Wah, semua olahraga yang biasa gue mainin tuh ternyata effortnya gede gitu. Oke. Akhirnya sepedahan deh. Akhirnya gue mulai main sepeda deh. Dan gue pengen sepeda yang bisa naik-naik trotoar. Tadinya mikir BMX. Oke. Tapi kan udah tua ya. Gue butuh yang empuk. Oke. Nah udahlah cari mountain bike yang ada forknya, ada suspensinya. Dan men ternyata sangat nikmat. Oh gitu. Mountain bike memang sangat merubah gue. Oke. Ini juga kepengaruh gara-gara iklan ya. Ada satu iklan yang gue lagi bikin kreatifnya. Iklan Yamaha X-Ride. Oke. Mencari reference untuk Yamaha X-Ride Matic yang bisa main ke gunung. Itu adalah reference video tentang olahraga roda 2 di gunung. Oke. Dan banyak referensinya adalah mountain bike jadinya. Oh, oke. Jadi secara mental gue kepengaruh mountain bike dari video-video. Secara tubuh gue butuh. Ya akhirnya gue mountain bike. Oke. Lalu mulai mencoba ke hutan UI, bike park. Oke. Full keracunan. Full, sampai detik ini gue belum setetes pun berkurang gue pengen berhenti sepedahan atau gue istirahat sepedahan, nggak ada. Oke. Sepedahan buat gue ngerubah mental, cara gue hidup, cara gue mengolah fisik. Oke. Gue bangun jam 5 pagi sekarang. Oke. Tadinya? Tidurnya jam 5 pagi. Oke. Sekarang kebalik, bangun jam 5 pagi. Dan belakangan gue tahu olahraga itu nge-push enzim-enzim dan hormon-hormon yang sehat buat otak. The happy hormone itu. Ada oksitosin, ada
endorfin, dopamin dan bla bla bla. Lu mikir positif, men. Oke. Loh, kok bisa? Gue pikir agama yang bikin positif. Ternyata olahraga bisa gitu. Olahraga juga bisa. Heeh. Dan makin kesini yang SD kita belajar gue SD lu SMA ya. Itu belajar tentang mensana in corpore sano itu tuh bukan retoris, bukan sebuah istilah retorika itu. Atau lu udah kuliah waktu itu? Enggak, gue SD, lu SMA gue ingat. Enggak, gue gue enggak. Colongan boleh dong. Ngaco nih. Ya, lu lahir tahun berapa? 74. Lu kan Gue 69, lu kan 79 lu enggak dengar tadi gue ngomong. kagak mungkin 69 Kagak mau kayak lihat gitu. rambut lu lah. Pigmen, beda lagi baru nih. Dia Nggak lebih ada tua dari urusan. gua, gila apa. Terus Jadi ternyata mensana in corpore sano tuh bukan obrolannya Abdul Ghafur zaman dulu gitu. Oke. Memasyarakatkan olahraga, mengolahraga masyarakat. Nggak sederhana itu. Ternyata bener, men. oke. Lu olahraga sehari 45 menit, beres itu kayak habis nyimeng. Oh, lu pernah nyimeng? Wah, nyimeng dulu, gue nyimeng. Oh. Guys, dulu gue nyimeng ya. Lu nyimeng? Nyimeng. Oke. Tapi Rasanya mirip banget. Oke. Tapi sehari nyimeng kan hehehe, lapar, cari padang, selesai. nih abis ini dia di TO. Silakan. Tes urin. Dulu. Ya, Ya. Jadi rasanya tuh mirip sama cimeng, Eh. cuma sehari. Oke. So bahkan sampai besok bangun tidur kok. Gue bangun tidur kan gurung gusuh ya, orang bangun tidur kopi kan gitu. Iya, Ini iya. bangun tidur yang hehehe, nyapa anjing gue dulu, abis itu bangunin anak-anak gitu Oke. dengan ceria gitu, beda banget. Ya. Dan akhirnya membuat segalanya menjadi positif. Gue pernah juga tuh MTB-nya, tapi karena kerjaan jadinya nggak bisa. Ya. Ada aja alasan sih emang. Iya. Ya kalau udah tua emang kayak gitu guys. Ya dulu gue MTB-an. Ya. Jurnalis MTB tuh setahu gue Weda tuh di situ dulu. Enggak, gue nggak pernah masuk jurnalis MTB, salah lu. Sebelum jurnalis MTB ada, gue udah main Nah, MTB. iya kan lebih senior lagi kan gitu. Tapi mana gitu kan. Terus Nah. lu kan bikin channel namanya Rock and Roll Daddy. Ya, yang Yes. kemudian lu udah berapa tahun sih? Masuk mau kelima ya kayaknya. Iya, lu dan follower lu udah banyak ya. Itu Dikit lah masih. masih dikit ya. Follower gue tuh fanatik gitu, ngerti nggak? Setia gitu. Enggak, kenapa namanya Rock and Roll Daddy? Dari awal, dari zaman gue mulai di dunia PH pun, itu gue selalu ngomong, Dan banyak banget kendala nih ya. Wah tiba-tiba hujan. Gimana pak? Udahlah rock and roll kan saja. Gue kan selalu ngomong gitu. Oh, oke. Ini mah kan namanya juga rock and roll production. Kalau misalnya OT silakan OT, kita rock and roll kan aja. Selalu gitu ngomongnya. Makanya dinamain Rock and Roll Daddy. Iya. Nah, Dari situ. Sobat Obrigado kita lihat nih. Nih yang mana yang paling ini banyak banget nih ya. Iya. Yang paling keren tuh, yang paling menurut lu paling bagus tuh yang mana tuh? Gini, ada yang paling bagus sebenarnya itu project tahun lalu sih, atau yang tahun sekarang aja ya. Oke. Tahun sekarang bentar turun. Nih, Apa? Ini. apa? Yang MTB Legend atas. Ini. Heeh. Buat gue sih, tapi ini kerennya personal ya. Oke. Cari yang lain. Karena itu gue ngumpulin legend-legend mountain biker, tapi agak boring. Legend-legend mountain biker di Indonesia. Di Indonesia. Oke. Nah tuh, Yang bukan sembarang fun ride. Atas lagi. Nah yang paling kanan. Ini. Ini gue bikin acara di Danau Toba. Oke. Ini sebenarnya tahun kedua gue main di Danau Toba, main mountain bike. Oke. Dan gue mengumpulin sekitar waktu itu 70 orang untuk riding bareng sama Rock and Roll Daddy gitu di sini. Di Danau Toba. Di Danau Toba. Dan ini gila sih, ini sebenarnya cuma riding biasa doang, tapi cuma dalam waktu singkat gue bisa ngerasain brotherhood-nya mountain bike tuh terjadi gitu di sini. Oke. Gitu. Ini sebenarnya acara Tautoba Heritage. Terus kita di situ ada satu menu acara yaitu riding bareng keliling Pulau Samosir. Oke. Nah di sini gue ngegabungin antara konsep kita
riding bersama dan secara budaya. Jadi kita ngampirin ke tempat-tempat budaya untuk tahu sejarah Batak seperti apa. Gitu. Pulangnya nonton konser. Ini semua lu yang buat atau lu punya tim sendiri bikin? Gue di sini bikin tim. Oh, lu di sini bikin tim. Ada yang ngedrone, ada yang itu. Lu yang ngedrone juga? Ya, gue nggak ngedrone. Gue ngedirect angle-angle kamera. Gitu. Tapi operator drone sendiri. Gitu. Melelahkan sekali ini. Syuting sehari itu. Pulang-pulang COVID. Terus ada nggak yang lagi naik sepeda? Iya dong. Yang lagi naik sepeda di sekitar tengah kayaknya nih. Mau yang sepeda ya, mau yang gerabak-gerubuk ya? Iya. Yang gerabak-gerubuk tuh atas. Nah, playful rider berantakan. Nah. Ini gila sih, ambil tengah. Ini di mana? Ini gue di puncak. Ada launching sepeda baru, terus langsung disuruh nyobain. Sepeda, masalahnya tuh gini, sepeda itu lu harus adaptasi dulu beberapa lama untuk akhirnya lu bisa menikmati. Ini apa? Ini enggak electric bike. Electric bike. Ini nggak ada waktu buat adaptasi, udah langsung coba aja. Langsung gas, ya tegoling lah saya di sini gitu. Berkali-kali. Enggak, enakan mana sih sebenarnya? E-bike atau? Jadi cara berpikirnya antara manual bike sama e-bike adalah gini. Kalau manual bike, lu have fun. Tapi manual bike lu have fun, enteng. Tapi for that day only. Kalau e-bike, lu bisa lebih jauh, lebih lama main. Bisa lebih kebut, bisa lebih segalanya. Kalau e-bike? Jadi kalau lu main e-bike tapi di tempat main manual, sayang, buang-buang duit aja itu. Jadi lu beneran adventure. Kalau lu harus adventure. Iya, main e-bike itu harus adventure. Yang jaraknya jauh. Jarak jauh dengan tanjakan yang mustahil. Kalau tanjakannya masih bisa pakai manual, pakai e-bike nggak berasa. Tapi ketika tanjakannya ajaib banget, nah itu baru berasa pakai e-bike. Lu tetap olahraga, lu tetap bahkan bisa lebih capek. Dan yang dipikirin banyak, ada manajemen baterai, manajemen speed. Lu pakai speed kenceng terus tapi belokannya banyak. Yang ada lu nubruk sana nubruk sini. Gitu. Dan dia kan bukan e-bike di mountain bike itu bukan throttle. Bukan gas, tapi pedal. Kalau lu nya males, ya dia mati. Kalau lu nggak goes gitu ya? Kalau lu asik dia udah ngebut nih, terus pelan mulai males. Udah dia nggak bantu muter. Nah, berhentilah dia. Jadi lu tetap harus kerja gitu. Dan lu, maksud gue, lu sekarang udah punya e-bike? Belum. Gue merasa belum perlu punya e-bike. Karena gue lebih muda dari Weda. Enggak. Gue serius nih. Gue nanya lu karena gue ini mulu lu. Boleh dong nyela-nyelain host ya. Terus gue ngerasa gue masih kebutuhan gue terhadap e-bike belum setinggi itu. Karena gue udah pernah nyobain e-bike. Yang ada bawaannya gue tiap main nih, gue nggak bisa ke hutan UI doang tuh sayang gitu pakai e-bike. Rugi ya? Rugi. Mendingan gue ke Majalengka. Sehari berat gitu loh. Maksud lu goes dari Majalengka, dari sini ke Majalengka atau gimana? Enggak, dari sini bawa sepedanya ke Majalengka, dari situ goes Majalengka, muter-muter gunung dan sebagainya gitu seharian full. Gitu. Dan gue merasa belum berada di kebutuhan gue, belum berada di situ gitu. Jadi lu masih enjoy dengan manual. Tapi kalau ada yang ngasih, saya tidak menolak. Emang lu kan lu YouTuber, emang nggak ada yang lu nggak di endorse? Tolong bisa Polygon, bisa Patrol, atau mungkin Yeti bisa. Kata Yeti sopo kuy. Mahal semua itu. Berapa sih range harganya itu kalau yang menurut lu yang paling bagus itu? E-bike Indonesia tuh sebenarnya murah dan gila powerful dan geometrinya sangat nikmat. E-bike Indonesia ya? E-bike Indonesia itu apa? Polytron, United, apa atau? Polygon sama Patrol Mountain. Itu dua tuh cakep deh. Lu jadi pakai Polygon? Gue terakhir pakai Polygon. Ini di sini adalah yang Patrol. Kita nyobain Patrol, terus terakhir gue pakai Polygon.
untuk harga very 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 affordable. Reasonable ya. Very reasonable karena kalau misalnya lu beli e-bike merek Amerika, Transition, Yeti udah 100, 120 itu minimal banget. Kalau yang Indonesia, Bisa 60 80 udah dapat. gue kemarin lihat ada Scott harganya 75. Kita mau bicara soal itu di tahun 2023 nggak? Ini juga gue punya unek-unek nih sebenarnya. Iya, coba apa? Industri sepeda di tahun 2023 lagi nyungsep. Karenanya Kan gini, kalau that's why harga bisa jadi jatuh segitu. gitu. Karena kan kita baru ngalamin COVID ya. Yes. Baru udah obrigado. Itu booming sekali. Yes. Sekarang dijual murah sekali. Justru gara-gara COVID. Gara-gara COVID makanya ancur-ancuran. Kesel. Jadi ketika COVID, Ah. semuanya mencoba lari keluar untuk olahraga outdoor. Oke. Mencoba hidup untuk sehat. Ya udah berolahraga dan olahraga yang berjarak adalah sepeda. Semuanya keluar. Tiba-tiba demand naiknya gila-gilaan. Iya. Duar di 2020 semua yang ada di toko habis, jebret. Sally habis, semua habis. Restock dong minta karena demandnya gede, minta restock. Ketika restock, distribusinya tahu dong kayak gimana. Tiba-tiba ketahan di pelabuhan ini dan sebagainya, ada lockdown. Jadi restocking dari mulai bikin di pabrik sampai akhirnya bisa masuk ke Indonesia, itu butuh waktu sekitar setahun sendiri. Oke. Ketika akhirnya masuk, COVID udah nggak ada. COVID udah nggak ada, demand-nya turun. Semua toko isinya adalah barang stok lama. Jadi kalau mau beli sepeda sekarang. Jadi makanya banding-banding harga sekarang. Enggak, soalnya ada tetangga gue beli Sally gitu. Ya ampun, Sally yang kalau di tidak COVID itu harganya mungkin cuman 1,2, 1,3. Mereka pas COVID jualnya 4 juta. Gila tuh, panen tuh ya. Iya. Itu Brompton bisa sampai 80 juta. Waktu itu bisa luar begitu. biasa. Dulu 40-an. Yui. Sekarang berapa tuh Brompton itu? Aduh, udah nggak jelas deh. Nih, berkaitan dengan sepeda ini gue jadi ngomong sepeda nih ya. Karena dulu gue juga MTB-an ya. Sepeda itu banyak orang di Indonesia ya. Kalau gue lihat nih menilai. Kok banyakan yang keracunan gengsi ya. Oh iya. Jadi pengennya sepedanya ya harganya mahal lah. Kalau dulu kan nyicil. Ya. Orang sekarang kayaknya belinya cash ya, meskipun sekarang bisa nyicil. Nah, menurut lu lebih banyak gengsinya atau olahraganya sih? Karena gue tiap hari nih kalau pagi-pagi ke kantor gitu kan, ada tuh di Tamrin, Sudirman, sepeda dan segala macem, jalan di tengah. Ya, ada yang teriak juga, lu tahu nggak nih? Sepeda gue lebih mahal daripada mobil lo gitu. Ada yang begitu loh. Ya. Ini apa sih? Kenapa begitu ya orang anak? Perasaan dulu gue juga pasti zaman gue dulu ada juga, cuman nggak sebanyak sekarang. Ya. Kok masih aja begitu gitu? Gini, kenapa ya? Kalau road bike gue nggak ngerti ya. Ada kesombongan apalah itu. Kalau road bike gue nggak ngerti. Tapi kalau di mountain bike sempet ada kayak begitu. Wah, gue pakai Yeti atau gue pakai Santa Cruz, gue pakai group set yang digital. Oke. Jadi nggak pakai kabel. Yes. Semuanya udah wireless. Dan dia merasa bangga dengan itu. Oke. Buat dia 120 juta, 150 juta ya enteng lah. Dibanding dia mesti beli Triumph. Harga 300-400 juta. Oke. Triumph itu motor ya? Motor. Oke. Ya mendingan gue beli sepeda yang gue bisa sehat juga sekaligus gue keren. Oke. Gitu. Oh, oke. Sesederhana itu. Tapi semakin kesini akhirnya gue mulai berada di irisan yang geng itu tuh udah mulai nggak rame. Udah mulai bukan hilang ya, mulai nggak rame, udah mulai nggak sering nyeletuk kayak begitu. Akhirnya mulai, kenapa gue punya sepeda mahal? Karena gue menikmati fungsinya. Karena gue menikmati teknologinya, geometrinya dan sebagainya. Itu akhirnya terjadi. Geometri ini nggak cocok, meskipun di sepeda mahal, gue nggak cocok. Akhirnya gue beli mahal juga sih, tapi lebih cocok. Akhirnya mulai oke lah mahal, yang penting fungsinya dia nikmatin dan dia fungsikan semaksimal mungkin. Ada juga yang tetap yang proletar, yang gimana pun juga, yang penting mah
sepeda gue mah gini aja, yang penting orangnya, ada yang kayak gitu. Nah itu akhirnya mencapai ke salah satu dari slogan yang gue lakukan. Bukan sepedanya, tapi sepedahannya. Bukan sepedanya tapi sepedahannya. Sebenarnya adalah bukan ansih bukan sepedanya ya, tapi yang penting sepedahannya deh gitu. Iya. Kalau lu dikasih geometri dan teknologi keren, lu tahu cara fungsinya dan lu menikmati itu. Kalau nggak tahu ya nggak usah ngomong. Karena gini nih. Dulu gue punya satu grup ya. Namanya tuh Temon. Grup sepeda topeng monyet kita nyebutnya. Karena isi bercanda mulu. Ya. Punya majalah juga namanya majalah cycling. Yes. Ya, sekarang udah nggak ada majalahnya. Ya. Dulu kami itu dulu nyepeda sama tuh keracunan. Sepeda ini kurang bagus ya, naik. Terus pada akhirnya teman-teman gua ngadain studi. Bener nggak sih nih sepeda mini nggak bisa dipakai di sini? Bener nggak sih sepeda hardtail nggak bisa dipakai jadi downhill atau segala macem? Karena toh buktinya kalau lu ngomongin free ride atau mereka nggak ada suspensinya juga, gitu ya. Apa yang jumping gue lupa. DJ. Nah, DJ. Derjam. Derjam tuh kan nggak ada suspensinya. Kok bisa gitu? Akhirnya kita coba di puncak ke Sumedang dan segala macem. At the end, kesimpulannya, lu boleh pakai sepeda apa saja, enak-enak aja. Yang penting grup set lu harus bagus. Lu setuju nggak? Nggak setuju. Kenapa? Kalau grup set buat gue tetap nggak ngaruh sih. Iya, Kalau maksudnya suspensi depan juga harus bagus. Maksudnya komponen gitu ya? Iya, komponen. Nggak. Maksudnya kalau grup set harus bagus. Lu sepedanya batangannya apa aja, ya. Lu mau hardtail, tapi hardtail tuh maksudnya di depan ada suspensinya juga. Yang penting suspensi lu yang paling depan tuh. Gue tetap masih belum setuju. Karena gini, buat gue sepeda harus sesuai peruntukan. Unless lu beneran pro rider yang dikasih sepeda roda 3 tetap bisa muir-muir ya lain soal. Itu orang yang emang ajaib. Tapi ketika kita adalah pesepeda normal, lu bawa sepeda XC dengan geometri yang sangat tegak, dibawa turun gunung, lu pasti nungging. Pasti jatuh. Pasti jatuh. Pakai suspensi, pakai Epicon doang deh yang biasa, Epicon yang biasa 120 dipakai buat loncat drop. Ya mungkin bisa saat itu. 2, 3, 4, ke-7 hancur. Sepedanya? Iya. Enggak juga. Ya, minimal banget lu bawa bengkel ini kenapa kendor ya? Itu pasti terjadi gitu. Minimal patah kaki lah ya. Ya. Atau ya lu yang jatuh. Ya. Jadi ketika XC ya pakailah untuk XC. Lu DH ya pakailah DH gitu. Itu kan mahal bos. Iya. Jadinya gini, nyaman itu selalu bertentangan dengan aman. Kalau lu aman, lu pasti nggak nyaman. Aman nih pakai helm full face, tapi lu gak bisa napas gitu kan. Kalau lu pengen nyaman, ya udah pasti nggak aman. Udah selalu pasti bertentangan kayak gitu. Nyaman, gue nggak mau pakai celana, gue pakai kolor doang, ya jatuh baret-baret lah badan lu. Sesederhana itu. Tapi kalau pengen bener-bener aman, ya pakailah produk sesuai dengan peruntukan tempatnya, peruntukan olahraganya. Itu yang gue ituin. Jadi lu sekarang punya berapa sepeda? 1. Full suspensi? Full sus. Mereknya luar atau merek dalam? Merek luar. Transition Patrol. Kenapa? Kenapa lu nggak pakai merek Indonesia? Jujur, Transition Patrol gue dari dulu udah ngeceng karena geometrinya enak banget gue pakai. Jadi urusannya fungsi lagi. Gue senang sama geometrinya. Kenapa nggak pakai yang lain? Yang Indonesia? Kan geometrinya bagus juga. Di gue cocok nggak? Jadi memang cocok-cocokan gitu ya? Iya. Jadi memang gue gini loh. Gue pakai H&M sama gue pakai Zara. Kalau gue cocoknya pakai pojok busana gimana? Kalau gue nyamannya pakai pojok busana gitu. Ini masalah cocok atau nggak cocok ya? Yes, masalah enak di badan gue apa enggak. Bukan masalah gengsi. Nggak ada masalah gengsi. Ya, itu lo. Ya. Yang lain kan belum tentu. Yes. Ya nggak? Karena gue lihat tadi tuh, banyak orang terjebak sama gengsi. Ya. That's why gue bikin di segmen di konten gue adalah tentang tinjauan desain.
So you have to know ini sepeda secanggih ini, why? Gue ngejembrengin tuh. Oke. Apa desainnya begini, teknologinya begini, karena begini, peruntukannya untuk siapa? Jadi setiap lu melihat sepeda mahal, jangan lu langsung judge, ini mahal, orang kaya. Atau lu lihat sepeda canggih, ini mah nggak terjangkau. Atau justru, sepeda murahan. No, tetap lu lihat nih fungsinya buat apa nih? Iya. Gitu. Itu yang gue coba selalu edukasi gitu loh. Ya, sobat Obrigado ya. Ini bagus nih ya, bahwa orang nyepeda nggak melulu gengsi ya. Iya. Nggak usah gengsi lah. Ya lu keringetan mau gengsi apa sih? Iya. Apa yang digengsiin dari keringetan? Gitu? Kalau kata anak motor lu udah beli mahal tapi keringetan juga, capek-capek juga. Itu kata anak motor ya. Ngapain gua beli mahal-mahal? Iya. Tapi sorry ya, kalau di mountain bike udah di sini nih. Jadi udah akhirnya bisa cair kembali. Oke. Yang sempat pas pandemi itu sempat yang banyak yang sombong, sekarang udah cair. Oke. Cuma di road bike nggak tahu banyak sekali kasus ya. Ya. Ngalangin jalan dan sebagainya gitu. Yes. Sampai akhirnya gue sempat bikin konten, udah ngertiin aja medannya di mana mainnya. Jadi nggak perlu debat lagi sama polisi lah, debat sama pengendara lain, berantem sama pemotor. Udah lu ngerti deh, road bike itu sebaiknya di road dengan cara berlalu lintas yang seperti apa gitu. Kan udah disediain tuh jalurnya. Iya. Tapi gue ngeliat setiap pagi, kadang-kadang mereka keluar jalur itu. Iya. Gitu. Sampai akhirnya kalau nggak salah ya, polisi itu nulis setelah jam 6 semua wajib masuk ke jalur sepeda. Ya, itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh gue nggak ngerti karena gini. Gue ngerasa terganggu juga ya waktu nyetir gitu. Nih kok di tengah-tengah ya. Beberapa temen sepeda gue yang suka main RB senior, mereka juga ini nggak kenal gue sama orang-orang ini gitu. Jadi kayaknya pasar yang baru, market yang baru. Yang baru pengen olahraga, sisa pandemi itu ingin sehat, I have money. Main di sini, wah ternyata keren, ternyata gaya, Instagramable dan sebagainya gitu. Tapi bukan ya, tapi belum friendly dengan etiknya naik sepeda seperti apa. Gue ngelihatnya itu. Lu punya komunitas? Gue sebenarnya tidak pernah mau terlibat dalam satu komunitas gitu, karena gue pengen cair ke semua. Tapi gue punya geng sepeda lah, geng. Apa namanya? Namanya Wednesday Boys. Wih, jadi setiap hari Rabu lu? Enggak. Ngapain namanya Wednesday? Udah Wednesday Boys tebaralek sama maneh. Katanya rebo wacana, ujung-ujungnya weekend lagi. Gitu. Kalau Wednesday Day, Wednesday Day itu, ya, waktu di mana truk-truk trailer, truk-truk itu keluar loh. Iya, tapi di tol kan, kita di gunung. Oh gitu. Yoi. Jadi lu nggak pernah hari Rabu tuh ya? Cuma 7 apa 8 kali pertama, abis itu udah terserah. Enggak, idenya apa? Kenapa? Emang tiap Rebo. Iya, kenapa hari Rabu? Karena saat itu kalau kejawen tuh lu apa maksudnya, sesuai dengan hari lahir lo, sesuai dengan hari lahir kalian gitu? Kagak, jadi satu grup itu kosongnya pas hari Rebo semua. Pas Rebo gue kosong, gue juga yaudah. Gitu. Tiba-tiba setelah tahun berikutnya, gue pindah departemen. Gue kosongnya jadi Sabtu, ya udah berantakan lah. Dari situ berantakan gitu. Gue ngajar, jadinya Rebo gue ngajar nih. Waduh, gimana? Ya udahlah. Keburu jadi kaosnya Wednesday Boys gitu kan. Gitu. Terus lu jadi YouTuber? Yes. Udah pernah jadi dapat endorsement nggak? Udah. Banyak. Gue di YouTube bukan nyari duit, men. Iya, nggak apa-apa. Gue cuma nanya doang. Gue kan nuduh lo nyari duit, ya. Iya, jadi kalau ngomong endorsement banyak apa enggak, kan ujung-ujungnya kan lu mau memparameterkan banyak atau enggaknya tuh dari mana gitu. Iya, kalau lo nanya gue sama malu, gue nggak nyari duit gitu ya. Ya kita nyari duit tempat lain, bukan di YouTube. Ya. Tapi kan ada barudak Obrigado yang mungkin ya pengen jadi YouTuber. Ya, gitulah. To be honest, ya. Kalau mau jadi YouTuber for money di Indonesia saat ini, apalagi AdSense, sorry banget, tapi AdSense is nonsense, man. Buat gua. AdSense is nonsense because it doesn't make any sense. Lalu kalau misalnya nyari dari endorsement,
ya lu mesti berada di niche yang emang benar-benar lu cinta. Oke. Dan lu dapat berapapun juga lu akan ngerasa happy. Oke. Gitu. Apa kalau di gua nih, apakah dikasih sepeda? Aha. Apakah dikasih produk-produk sepeda apapun itu? Lu pernah dikasih? Pernah. Dikasih sepeda? Iya, Dari siapa? Pabrik? pabrikan. Wih, Iya. minta dong. Ya gua jual lah. Lu jual? Ya jual Kok lah. jual gimana? Masukin sih? deposito. Oh gitu. Gitu. Oke, terus. Atau sebenarnya kalau mau di prefer ya mendingan gini, dibanding lu ngasih produk ke gue, Aha. lu pinjemin aja produk ke gue sama biayain budget gue syuting. Sesederhana itu aja kan sebenarnya Oke. kan? Iya. Ya kan? Iya. Itu lebih make sense kalau buat gue. Oke. Karena kalau enggak numpuk sepeda, numpuk, gue jual-jualin jadi nggak fungsi juga gitu loh. Oke. Ngerti nggak? Ya, gini, pertanyaan jadi begini. Terus lu jadi YouTuber, ini semata-mata hanya karena hobi atau ada yang lain? Sesederhana ini. Gue waktu bikin PH, segila-gilanya gue bikin iklan. Dan di director in the sky, in the stop, in the spray, apalah itu the sky. Ya. Stand on the buy. Ya, terus Ketika selesai itu iklan, yang orang inget apa? Yamaha kan? iya, Mandiri kan? ya, bukan lu ya. Alright. Nah, itu produk orang yang gue populerkan kan. Ya. Di YouTube ini adalah this is my own product. Ya. Ini karya gue, benar-benar emang karya gue. Ya. Tempat lu mengaktualisasi diri. Yes. Oke. Itu YouTube dan gue bener-bener mau nge-share ke orang, seremnya downhill tuh begini loh. Oke. Gue pengen lu semua ngerasain juga gitu. Oke. Makanya lu Iya. ya. Dan ketika gue jatuh dengan muka begitu, itu real. Oke. Nggak ada yang gue umpet-umpetin Oke. gitu loh. Gue mau nge-share itu ke orang banyak supaya makin rame. Dan gue udah ngalamin manfaatnya gue main sepeda. Aha. Ya, gue pengen orang ngerasain manfaat yang sama gitu loh. Oke. Bahwa sepeda itu sebenarnya sehat. Sangat sehat. Gue nggak peduli sama fisik, sumpah. Gue sehat kesini banget. Bukan sebenarnya sehat. Nggak mau nyoba olahraga lain? Gue lagi nyoba squash. Kenapa nggak paragliding aja? Di sepeda modal gue udah gila-gilaan gitu. Kalau squash kan gue cuma raket sama sewa tempat. Kalau paragliding kan mesti gue pinjem payung lu dong atau gitu kan repot. Berapa modal lu ngeluarin beli sepeda lu harganya berapa sih? Gue beli kemarin yang Transition Patrol yang gue punya itu gue beli 35. Oke. Mahal juga juta. Itu murah. Murah. Sekarang standar di 30 sampai 40. Buat lu murah, buat gua mahal, bro. Enggak, gini, kita ngomongin speknya apa nih? Ya, spek lu kayak lu lah. Iya. Mahal lah buat gua. Karena kan lu spek di XC. Kalau gua kan di AM. AM main gua kemana, main gua gimana dan sebagainya butuh sepeda yang segitu. Iya, secara value mahal, Nes. Kalau dibandingin sama motor ya. Iya. Tapi kan dibanding sama kita main. Sepeda seharga NMAX. Sekarang gue pengen juga downhill misalnya. Mau belinya gimana orang kita nggak punya duitnya? Pinjem aja dulu. Boleh emang? Emang lu main downhill tiap kali? Kalau gue kan tiap kali. Oke. Jadi sekarang harga 30 juta nih. Gue pakai selama 5 tahun. Gue pakai dalam seminggu sekali. Sebulan 4 kali. Ya, hitung aja kurang-kurangin. Ujung-ujungnya tuh sepeda harganya tiap kali gue pakai sekitar 100 ribuan. Oke. Jadinya jatuhnya murah. Alright. Dan sehat juga. Dan sehat. Terus selama lo jadi YouTuber punya rock and roll daddy, itu bisa mengcover hidup lo nggak? Nggak. Makanya gue bilang AdSense is nonsense. Jadi lu dapat penghasilan dari mana kalau lu gimana operasi lu bikin YouTube tuh butuh waktu, butuh duit, butuh biaya ya. Lu sadar nggak bahwa ini studio buat gue ya. Studio ini nih mewah banget. Boleh lihat ini nggak tinjauan desain konten gue yang tinjauan desain? Coba. Apa judulnya? Ada dia satu di channel gue dulu.
Di channelnya Rock and Roll Nah. Daddy. di channelnya. Oke, playlist atas. Playlist. Yes. Tinjauan desain mountain bike. Keren nggak lighting gua dan sebagainya? Iya, keren. Keren nggak studio gua? Keren. Ada rim light-nya segala macam, ada helm-helm mahal tuh helmnya. Iya. Terus Percaya nggak? Kalau TV ini lebih mahal dibanding setup lighting gua semua itu. oke. Enggak, Dan poin itu ilmu yang gua ambil dari selama gua karir adalah gua bisa menciptakan audiovisual yang mewah, Aha. tapi dengan budget yang amat sangat murah. Yang pasti akan lu bingung, lu gimana lu bisa syuting kayak begini Oke. dengan AdSense is nonsense itu kan? Oke. Itu gua ngakalinnya dengan cara-cara itu. Enggak, poinnya adalah lu kan ini kan terus berlanjut nih. Rock and Roll Daddy. Ya, Jadi pemasukan lu tuh dari mana? ada. Kalau itu ada. Ada ya. Tapi gue ini benar-benar gue Tapi bukan dari sini maksud gua. nggak Kan? mungkin. Nggak Gua- mungkin dari sini. my YouTube channel CSR hidup gue aja itu loh. Oh, oke. Gitu. Itu yang gue pengen tanya sih. Kalau boleh gue bilang itu adalah masturbasi gue, Oke. gitu. Oke. Masturbasi audiovisual gue adalah di sini. Tapi keren sih, Nes. Mampu nggak gue dari bikin iklan yang penuh dengan perfeksionis, Iya. gue membuat sebuah konten yang segini lu harus udah puas, Nes. Oke. Gitu. Ini kan berapa tingkat jauh di bawah iklan. Oke. Mampu apa enggak? Itu tujuan gue. Oke. Ada yang mau nanya? Jadi dulu atmosfer di dunia iklan kan ada hierarki orang-orang yang sudah lama bermain di iklan. Pada saat pandemi dan dengan dunia digital yang makin apa namanya Makin bagus lah ya. ya. Mereka langsung drop karena si pemberi kerja tanda kutip itu lebih melihat orang-orang yang memang aktif di dunia digital sosmed. Sehingga orang-orang yang pernah punya nama itu tiba-tiba saja kalah. Yes. Itu yang shifting itu yang gue lakukan sebelum itu terjadi. terpuruk. Oh, Sebelum gua hancur Oke. di dunia iklan karena kita bikin iklan itu 700 juta, 500 sampai 700 juta dulu. Oke. Sekarang bikin iklan 3 juta jadi. How do we compete with that? Nggak mungkin. Oke. Ya kan? Kecuali memang masih bertahan dengan brand-brand besar, rokok lah, apa yang gede-gede yang masih percaya dengan iklan-iklan dengan budget besar. Tapi kan day to day life dapur tuh kan nggak dari iklan-iklan raksasa. Iklan-iklan jarum super Oke, gede oke. apa gitu. Nggak dari situ kan day to day life. Day to day life adalah dari iklan-iklan yang biasa. Yang kecil-kecil. Kecil-kecil. Dan iklan-iklan kecil semuanya sudah beralih, udah shifting menuju ke social media based Oke. gitu. Nah, berdasarkan itu terjadi. Disusul, dibanting sama anak muda yang bisa bikinin iklan 10 juta jadi. Ya. Ya ini PH-PH gede kesundul sama itu. Nah sebelum itu terjadi makanya gue shift langsung Oke. ke dunia digital. Meskipun sebenarnya kalau dipikir-pikir dulu tuh ada penyesatan ya di iklan adalah kalau iklan digital pasti lebih murah dibanding iklan TV. Oke. Itu penyesatan. Karena sebenarnya kalau hasil jadinya lebih berkualitas iklan Digital digital. daripada iklan TV. TV basisnya PAL. 25 frame per second, Oke. 720 kali 576. Oke. Iklan digital kan HD. Iya. 1080. 1920 1080. Iya. Which is itu lebih berkualitas dibanding iklan TV gitu. Tapi orang tetap ini buat digital aja kok. Jadi bisa murah ya. Dan itu se-Indonesia tuh terhipnotis dengan itu dan akhirnya ngerjain apa digital padahal digital mestinya sama aja gitu. Secara kualitas lebih bagus ya. Iya. Dan secara produksi sama aja Oke. gitu loh. Alright, itu banyak diberantakin gitu. Makanya ya gua somehow fed up dengan itu dan gua pindah ke sini. Oke. Pengen tahu kalau gue shifting Oke. bagaimana hidup ini bergerak ke depannya dengan ini. Dan ternyata lebih baik. Pertanyaan
ternyata sama aja. Ternyata sama. Karena iya, Lebih baik. ternyata sama aja karena maksud gua tetap ada positifnya, tetap ada negatifnya. Negatifnya. Gue punya handicapnya, gue punya apa namanya peaks-nya juga gitu loh. Oke. Sama aja sama kehidupan normal. Digital ternyata tidak berbeda dengan kehidupan nyata. Oke. Gitu. Nice. Siap. Lu kamera action apa sih yang lu pakai? Sekarang gue pakai GoPro Oke. Hero 7 Black. Aha. Gue seneng karena masih ada getarannya. Oke. Kalau orang ngejar GoPro tuh biasanya yang sesmooth mungkin gitu Oke, kan. oke. Gue pengen tetap ada getaran. Oke. Karena konten gue rock and roll harus ada Getarannya. ada gitunya gitu. Sama satu lagi adalah Insta360 One X3. Yang One X3, oke. 360 ya. Oke. Gitu, gue pakai itu. iPhone. Oke. Lalu kalau studio gue baru pakai Sony A6400. Oh, oke. Jadi selama ini lo syuting di studio itu pakai A6400. Iya, gambarnya keren banget ya. Kamu Ya, murah meriah kan? Iya, kita Apa kan, kamera murah meriah Sony paling bawah kali itu. iya, tadi cakep. Tapi bisa cakep gitu. Ya, ya. Terus lu pernah nemuin nggak? Ini kan lu sekarang udah istilahnya kalau sekarang tuh jadi content creator yang paling sulit yang lo temuin untuk menjadi content creator tanpa ada support dari manapun, ya. Yang paling sulit ya, kan kalau misalnya kayak gue sulit karena gue nggak punya duit, gue sulit karena mungkin obstacle-nya luar biasa, syutingnya oke. Itu yang paling lo sulit, yang banyak sekali lo temuin tuh apa? Setiap kali gue konten kesulitan gue tiap konten. Maunya audiens gue tuh kemana? Lo nggak nanya? Nanya. Terus? Yang jawab adalah minoritas. Oke. Mayoritas diem. Mereka diam. But still mereka mau kemana? Minggu depan lu mau ngapain? Lu mau lihat apa minggu depan? Dan gue nggak mendapat jawaban itu. Nggak dapat jawaban itu. Itu yang paling sebel. Kadang nggak dapet sih. Ya maksudnya ketika nggak dapet itu buat gue obstacle gede. Nggak Karena dapat. lu sebenarnya maunya apa gitu kan? Bikin tinjauan desain dong tentang sepeda poligon apa? Udah dibikinin, yang nonton dikit. Oke. Alright. Giliran gue goes ke kuburan, banyak. Oke. Jadi itu yang Bikin bingung gitu. Oke. Ini terakhir nih ya, gue mau nanya sama lo. Lu punya saran-saran buat orang yang mau jadi YouTuber? Lu harus cinta sama apapun yang sedang mau lu YouTubein. Mancing, akuarium, perangko, tema ngejalin tetangga doang misalnya gitu. Lu bener-bener harus cinta. Oke. Kalau enggak ya lu setahun selesai. Jangan ngarepin duit, Jangan ngarepin duit. karena nggak akan ada. Udah berubah algoritmanya di tahun 2019. Udah berubah jauh. Udah berubah jauh. Jadi lebih support sama yang populer. Oke. Yang udah jadi ya. Ya, jadi yang semua orang akan ke sana gitu. Oke. Makanya bikinnya prank atau pamer kemewahan atau segala macam karena semua orang ke sana. Oh. Dan itu yang dikasih jalan sama YouTube. Oke. Khusus untuk Asia Tenggara. Lu punya rencana ke depan apa? Ini gue Mau sampai kapan lo jadi YouTuber? ada rencana besar. Target lu apa? Ya target gue adalah nggak bisa gue ngomongin target gue. Iya, nggak apa-apa. Gue mau bikin paket YouTube tapi ngelibatin mountain biker dari luar negeri Oke. Right. untuk keliling Indonesia pakai sepeda. Oke. Ya, semoga bisa ya gitu. Oke, Nes, kita udah banyak ngobrolnya. Ya, mudah-mudahan channel lo lancar. Amin. Ya, apa yang lo pengen bisa nyampe gitu. Terima kasih Nes lo udah datang sharing dengan teman-teman sobat-sobat Obrigado, Barudak Obrigado. Ya. Buat teman-teman Obrigado, apa yang dibilang Om Ganes, saya rasa untuk yang hobi sepeda dan lain sebagainya banyak gunanya. Mudah-mudahan podcast ini juga berguna buat sobat-sobat Obrigado ya. Dan yang saya minta cuma ini aja, jangan lupa di
like, share, Nah, jadi ini. mau di sini atau apalah itu. Gue ngomong nih ya, Lo aja. lu harus ngerti caranya nih. Iya, coba. Jangan lupa like, share, pencet tombol lonceng ke channel Obrigado. Sekarang. Nah, coba lu gitu. Lu kerenan lu. Coba lu gitu. Gimana? Jangan lupa like, subscribe, Aneh kan rasanya? tekan tekan lonceng sekarang. Aneh kan rasanya? Aneh. Iya. Itu Tapi adalah udah dicocokkan lu karena lu itu dulunya cover boy. bukan. Itu adalah obstacle pertama yang paling berat ketika jadi YouTuber. Bisa nggak lu ngomong jangan lupa like, share, pencet tombol lonceng sekarang. Berani nggak ngomong kayak gitu tanpa ada rasa mengemis. Itu perjuangan terberat YouTuber di awal. Oke, terima kasih Nes. Sama-sama. Sobat Obrigado, jangan lupa like, subscribe, tekan lonceng. Lu ikutin, follow, subscribe now. Oke? Ini Nes ada ini ada kartu Ganjar Pranowo. Waduh. Enggak kayak Ganjar itu kayak lu itu. Nah, Kok bisa sih? bisa lah. Kapan bikinnya ini? Nah, ada lah. Waduh, terima kasih. Thank you Ya, banget ya, Nes lo udah datang ya. Thank you. Thank you very much. Ya. Sampai Obrigado. Sampai ketemu di Obrigado berikutnya. Thank you.